Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Esensi Ajaran Islam. Pada episode kali ini kita masih akan membahas tentang ketakwaan, bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan ketakwaan ini lebih lanjut lagi. Untuk mengetahuinya lebih terperinci, di studio telah ada narasumber kita, yakni Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, seperti tadi saya telah katakan masih berkenaan dengan ketakwaan Pak. Ya. Jadi bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan lebih dalam lagi tentang ketakwaan, termasuk unsur-unsur ketakwaan itu. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Ya, di dalam buku Barahin Ahmadiyah, ya, dalam Mahfuzat ini, volume 1 halaman 81, dan juga dalam kitab Barahin Ahmadiyah, banyak petunjuk atau pembahasan berkenaan dengan takwa atau ketakwaan ini. Dan memang takwa ini memiliki unsur, mencakup berbagai unsur, ya. Saya bacakan, salah satunya adalah beliau bersabda, banyak sekali yang bisa menjadi unsur-unsur ketakwaan. Termasuk dalam laku takwa jika seseorang bisa menghindari keangkuhan dan kemegahan diri serta menahan diri dari menguasai hak orang lain secara semena-mena atau juga berperilaku buruk. Seorang yang sopan dan berperilaku baik akan dapat mengubah musuhnya menjadi sahabatnya ini. Jadi di sini diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa sebagaimana serangan setan ini dalam berbagai jurusan, dalam berbagai bentuk, begitu juga ketakwaan. Ya, salah satu yang menjadi sumber orang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah keangkuhan, takabur. Ya. Nah, ini juga akibatnya itu sangat luar biasa sekali. Ya. Atau berlaku tidak amanah, ya. Ini juga salah satu perilaku yang akan menghambat dalam jalan ketakwaan. Kalau dusta itu misalnya salah satunya, ya, dalam sabda Rasulullah SAW juga begitu kan, salah satu dosa yang paling besar adalah selain durhaka kepada orang tua, ya, syirik, durhaka pada orang tua adalah perkataan dusta. Nah, perkataan dusta ini apapun juga yang bersifat kedustaan, kebawaan itu jangkauannya sangat luas sekali. Korupsi, tidak amanah, ya, mencederai hak orang lain, merampas hak orang lain, semua itu. Penipuan kan. Penipuan itu macam-macam itu jenisnya itu kan. Nah, itu hal-hal yang menjadi unsur ketakwaan itu. Sebagaimana serangan setan terhadap kita dalam berbagai bentuk, begitu juga ketakwaan itu juga yang ada dalam diri manusia ini itu macam-macam itunya, bentuknya ini, ya. Tadi misalnya Huzur menyatakan bahwa perilaku sombong, ya, bermegah diri, merasa paling benar, paling besar, paling macam-macam lah, ya. Itu juga merupakan musuh-musuh ketakwaan ini. Selanjutnya Huzur menyatakan, berberkatlah ia yang berlaku takwa pada saat sedang makmur dan berjaya, dan alangkah sialnya ia yang tidak beralih pada ketakwaan setelah pernah tergelincir. Di sini juga dikatakan bahwa itu kemakmuran, kejayaan itu boleh menduduki jabatan tinggi, boleh kaya, boleh macam-macam kan. Itu juga menjadi godaan manusia ini. Apakah dia tetap tidak berlaku sombong, tidak merendahkan orang lain dan lain-lainnya. Makanya kan ada di kita ini bukan pepatah, itu yang sudah terbukti, yang menjatuhkan
entah itu kerajaan, entah itu raja, sultan, pemimpin, orang, itu kan tiga hal. Satu harta, ya, tahta, dan wanita katanya kan. Itu luar biasa sekali, betul, karena orang bisa saja berubah jadi pribadi yang lain ketika dia naik jabatannya. Bisa saja orang berubah perilakunya ya ketika dia miskin, sering menolong orang, macam-macam lah, ya, berempati, bersimpati. Tapi ketika sudah kaya lupa dia semuanya, kan begitu. Nah ini betul. Masing-masing menyatakan bahwa berberkatlah ia yang berlaku tokoh pada saat sedang makmur dan berjaya. Karena kejayaan kemakmuran ini sering orang lupa sholat, lupa ini, sibuk, ya, kan macam-macam itu. Ini kejadian orang yang cari makan ke Jakarta itu pagi berangkat subuh, anak masih tidur, pulang sudah tidur anak, nggak tahu kapan sholatnya, kapan itu, harus mikir aja itu, kan. Lupa kepada Allah Ta'ala. Ada yang begitu sekarang itu, dunia begitu kuat tarikannya. Nah ini di sini juga disebutkan bahwa alangkah berberkatlah ia yang berlaku takwa pada saat sedang makmur dan berjaya. Karena godaannya sangat luar biasa sekali. Kan? Baru-baru ini aja kan sudah, baru aja berjabat berapa itu udah teng aja kan. Itu luar biasa. Karena orang mau kasih duit, kasih ini, kasih itu. Wah, udah lupa diri. Ya, padahal itu uang yang menjadi hak rakyat misalnya. Dia suka-suka saja belanja. Nah itu kan godaannya itu. Kemudian Hazrat Masih Maud menyatakan dalam Barahin Ahmadiyah, misalnya beliau mengatakan, keindahan ruhaniyah seorang adalah menapak mengikuti jalan-jalan hikmah ketakwaan. Semuanya itu merupakan ciri-ciri menarik dari keindahan ruhaniyah. Guna menyempurnakan keindahan ruhaniyah, jelas bahwa manusia harus menjaga amanah ilahi dan memenuhi semua ketentuan agama, memanfaatkan semua fitrah dan anggota tubuhnya yang nyata seperti mata, telinga, tangan, kaki, dan lain-lainnya, serta juga fitat yang bersifat tidak kasat mata, seperti kemampuan berpikir dan lain-lainnya secara patut. Di samping itu menahan diri dari laku yang tidak pantas ataupun ajakan halus kepada dosa, serta memperhatikan hak sesama makhluk. Jadi ini kan bagaimana Hazrat Masih Maud menerangkan bahwa Islam ini ya begitu banyak unsurnya untuk membawa kepada ketakwaan, jalan ketakwaan itu, ya. Jadi yang utama adalah memanfaatkan semua kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cara yang benar, cara yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata, telinga, ya, apa sajalah, ya, tangan, ya, kemudian kemampuan berpikir, ya, dan lain-lainnya itu harus diperuntukkan bagaimana untuk hal-hal yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini katakan kekuatan berpikir yang secara patut, samping itu menahan diri dari laku yang tidak pantas ataupun ajakan halus kepada dosa, serta memperhatikan hak semua makhluk. Jadi di sini dikatakan bahwa manusia itu harus menjaga amanah ilahi. Ya tadi, jadi Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita ini untuk digunakan ya sesuai dengan perintahnya ini, kan gitu. Nah, ini jadi seolah-olah Allah Ta'ala itu memberikan amanah kepada kita untuk menjaga amanah itu. Entah itu anak, entah apa sajalah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini, selanjutnya beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan ketakwaan sebagai suatu bentuk pakaian dengan istilah libasut taqwa, ya, pakaian ketakwaan. Hal ini menjadi indikasi bahwa keindahan ruhani dan jubah kerohanian diperoleh melalui laku takwa. Ketakwaan mengandung arti bahwa manusia harus selalu memperhatikan sejauh mungkin hal-hal yang paling kecil sekalipun dari amanah dan perjanjian ilahi, di samping amanah dan perjanjian dengan sesama makhluk. Dengan kata lain, manusia harus mencoba memenuhi sejauh kemampuan pribadinya semua persyaratan secara detail. Maksudnya di sini
bagaimana kita ini ya, laku takwa itu adalah perilaku yang bisa menggambarkan bagaimana seseorang memenuhi hak-hak dan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hak serta kewajibannya terhadap sesama manusia. Sering ungkapan hablum minallah, hablum minannas. Itu saja dua. Jadi sudah jelas sekali di sini bahwa kalau seseorang itu memiliki ketakwaan yang baik, ya, maka dia akan memiliki hubungan yang bagus dan hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berusaha memenuhi hak dan kewajibannya terhadap sesama manusia ini. Jadi tidak mungkin orang yang memiliki ketakwaan itu, ya, di satu sisi dia katanya memiliki hubungan yang bagus dengan Allah Ta'ala, tapi kelakuannya buruk, itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tapi bisa saja orang terhadap sesama manusia dia baik, tapi dia tidak memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala, bisa saja. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Tapi banyak itu, orang Jepang, orang apa, banyak yang luar biasa sekali memenuhi hak-haknya, kejujurannya, amanahnya, menjaga ketertiban lingkungan, kebersihan, kan. Ya, kita kalau lihat di Jepang itu ya luar biasa sekali, ya. Jadi penolongnya, ramah tamahnya, kan. Itu kan semua nilai-nilai Islam yang harus dijaga, kebersihan luar biasa itu, ya. Nah, oleh karena itu orang yang bertakwa ini dia akan menjaga hak dan kewajibannya terhadap Allah Ta'ala dan juga hak serta kewajiban terhadap sesama manusia ini. Dan ini sesuai dengan perintah dan ajaran syariat Islam ini. Inilah secara jelas sekali bahwa ketakwaan itu memiliki berbagai segi ini. Jadi bukan hanya sholatnya rajin aja, kan, tetapi dia nanti puasanya nggak jelas, nggak bayar zakat, tidak memperhatikan hak orang lain, sering nipu, ya. Nah, ini jadi nggak kemana-mana sholatnya itu nanti, ya. Saya sering misalkan seperti sebuah mobil lah, ya. Mobil ini memiliki berbagai macam bagian, part, ya, komponen. Nah, ya, mulai dari skrup yang sekecil-kecilnya, ya, sampai kepada yang nampak nyata besar seperti ban dan lain. Kalau salah satu komponen yang kecil itu pun, ya, tidak jalan, nggak bisa jalan itu. Misalnya apa? Misalnya saluran bahan bakar, ya, ke mesinnya itu tersendat saja, kotor saja, kan, karena kita beli mungkin bensinnya atau apapun juga bahan bakarnya dari tempat yang tidak terjamin, kan, ya tersendat-sendat, kan, padahal semua bagus, kan, begitu, semua bagus, tapi itu skring mesin, lampu, apa semua itu putus, misalnya, kan, ada skring itu untuk elektriknya, komponennya, nggak bisa jalan juga, semua bagus, ya, tapi setirnya nggak ada, kemana, kan? Nah, jadi dikatakan bahwa ya dari hal-hal yang sekecilnya, kan, di sini ya masing-masing mengatakan bahwa ketakwaan mengandung arti bahwa manusia harus selalu memperhatikan sejauh mungkin hal-hal yang paling kecil sekalipun dari amanah dan perjanjian ilahi, di samping amanah dan perjanjian dengan sesama makhluk, ya. Dengan kata lain, manusia harus mencoba memenuhi sejauh kemampuan pribadinya semua persyaratan secara detail ini, dari hal yang sekecil-kecilnya. Nah, jadi itulah nanti orang akan bisa mencapai ketakwaan yang sempurna, yang lebih baik. Semakin banyak yang ditinggalkan, perisinya semakin bolong-bolong, kan, begitu. Jadi itulah tadi relatif. Jadi semakin kebaikan kita semakin banyak, maka kebolongan-kebolongan itu
semakin sempurna, semakin tertutup, kan begitu. Tapi begitu kebaikan kita tinggalkan, maka akan segera diisi dengan keburukan. Nah, selama itulah itu benteng ketakwaan itu harus selalu kita kita jaga ini. Nah, biasanya pun untuk mempertahankan ya kebaikan itu akan lebih susah dibandingkan dengan berlaku buruk. Ya, kalau orang seperti orang mau melawan arus itu kan lebih susah dibanding kalau kita mengikuti arus. Kan begitu. Nah, keburukan juga begitu. Kalau ikut keburukan tuh sebentar saja itu. Lancar, Pak. Lancar saja itu. Tapi kalau mempertahankan kebaikan, maintenance itu kebaikan, itu yang memerlukan double effort ya. Memerlukan usaha yang lebih keras lagi. Nah, jadi di sini Hadrat Rasulullah menerangkan bahwa ya banyak hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan ketakwaan atau untuk meningkatkan ketakwaan kita ini. Yang jelas intinya bagaimana kita berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban kita terhadap Allah Ta'ala dan juga hak serta kewajiban tanggung jawab kita terhadap sesama manusia ini. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi memang untuk menuju ketakwaan yang sempurna itu pun kita harus senantiasa mencurahkan segala kemampuan kita. Iya kan itu ya salah satu bentuk syukur kan. Syukur ini adalah bagaimana memanfaatkan anugerah yang diberikan kepada kita ya, apapun juga untuk kebaikan dan untuk sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya rasa syukur. Oleh karena kalau orang bersyukur, la azidannakum kan. Pasti aku akan tambahkan. Jadi semakin bersyukur, semakin kita berusaha ini Allah Ta'ala kurnianya itu akan semakin ditambah. Kan begitu. Jadi kalau semakin kita berusaha berlaku baik, maka tameng ketakwaan itu semakin besar. Kan itu. Jadi akan mudah kita memahaminya bahwa semakin kita berusaha berlaku ketakwaan, ya, memenuhi semua perintah Allah Ta'ala, maka semakin besar perlindungan ilahi untuk kita ini. Kalau semakin besar, maka semakin kecil kemungkinan kita terpapar kepada hal-hal yang buruk. Begitu kita tinggalkan, maka semakin besar terpapar kita kepada hal-hal yang buruk. Kemudian dijelaskan juga tadi oleh Bapak di awal bahwa kita pun harus memenuhi hak Allah Ta'ala dan juga hak makhluk. Jika salah satu pun ditinggalkan gitu, ini maka tidak akan mencapai ketakwaan itu. Iya, jadi berkurang kan. Istilah struggle-nya kita, ya berkurang. Jadi ya, misalnya ya, karena begini, di dalam kata lain kita boleh terangkan begini, semakin seperti beginilah Masih Muhammad SAW di dalam berbagai buku beliau dalam Filsafat Ajaran mengatakan bahwa seperti sinar matahari lah ya. Sinar matahari ini akan keluar terpancar dengan sangat luar biasa. Dan sinar matahari yang menimpa dinding, semakin putih dinding itu dia semakin memantulkan cahayanya lebih besar dibandingkan cahaya itu gelap, dinding itu gelap, kan begitu. Jadi itulah relatif daripada ketakwaan itu. Kalau kita semakin bersih ya dalam laku takwa ini, maka kita akan lebih banyak dapat menyerap rahmat ilahi, cahaya ilahi, ya. Tapi semakin hati kita atau dinding kita ini hitam, maka semakin sedikit rahmat ilahi yang bisa kita serap. Jadi itulah kita berjuang itu. Bukan sekaligus. Ya. Orang bukan tidak. Sejahat-jahatnya kan itu hakikat ini. Sejahat-jahatnya orang mesti ada kebaikan. Kan itu. Dan sebaik-baiknya pun manusia, ya ada saja kelemahannya, kecuali yang orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu.
Nah, oleh karena itu ada saja kekurangannya, kelemahan. Makanya kekurangan itu kita selalu minta, selalu baca istighfar apa semua supaya Allah Ta'ala menutupi kekurangan kita ini, kan begitu. Oleh karena itu ya, dan ini kan proses tidak sekaligus. Ya. Kalau kita lihat manusia ini kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia ini diciptakan sesuai dengan di atas fitrat ilahi, bersih, ya, suci, ya kan begitu. Orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang kemudian mempengaruhi dia, kan semakin besar, kan begitu. Jadi tidak ada ujung-ujung orang jahat itu, tidak ada. Tidak ada orang-orang itu ujung-ujung baik itu, tidak ada. Dia harus bertahap itu. Nah, disinilah kalau satu orang itu meninggalkan kebaikannya, maka keburukannya akan muncul. Tapi kalau manusia itu mendapatkan kebaikan, satu kebaikan, maka satu keburukan akan hilang. Kan begitu. Nah, itu kan berproses. Selamanya begitu. Struggle di awal kita bicara bahwa ini proses selama manusia hidup akan terus. Ya. Perjuangan itu tidak berhenti. Kan begitu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kan begitu. Oleh karena itu ketika seseorang ini meninggalkan kebaikan, salah satu unsur ketakwaannya hilang, ini maka akan diisi dengan keburukan. Jadi kalau tameng itu kan, ini kan tadinya penuh kan, dengan kebaikan semua. Begitu keburukan dia tinggalkan, kebaikannya itu bolong. Terpaparlah kita kepada asap kejahatan, kan gitu. Atau serangan itu. Semakin banyak keburukannya, semakin banyak bolongnya, akhirnya tidak terlindungi lagi. Kan begitu. Makanya diusahakan lah, maka dalam Al-Quran dikata innal hasanati yuzhibna sayyi'at, bahwa sudah jelas bahwa kebaikan itu yang akan menjauhkan keburukan. Nah, inilah antara kebaikan keburukan setan dengan malaikat itu yang selalu berjuang kita ini. Baik Pak, selanjutnya dipersilakan Bapak untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas. Ya, jadi dalam episode kita ini mengatakan bahwa ketakwaan itu memiliki berbagai unsur, memiliki berbagai cabang. Ya. Artinya sebagaimana juga setan menggoda kita dengan berbagai arah, dalam berbagai cara, begitu juga Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan kita ini. Yang paling utama adalah bagaimana kita berusaha memenuhi hak dan tanggung jawab kita terhadap Allah Ta'ala, dan juga berusaha sekemampu kita, sekuat kita, ya, untuk menjaga serta memenuhi tanggung jawab kita, hak kita terhadap sesama manusia itu. Baik Pak, terima kasih atas pemaparannya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita bersama narasumber kita, yakni Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Saya Muhammad Arifin bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.